record masuk itu. Perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Kok nggak mau lanjut? Nah, sejarah Nabi dalam membangun masyarakat Madinah melalui sistem ekonomi, sosial ekonomi. Kegiatan ekonomi Islam dimulai ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Pendapatan utama pada masa Rasulullah adalah ada pendapatan primer. Pendapatan utama pada masa Rasulullah adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Yang pengeluarannya telah diatur dalam surat At-Taubah ayat 9, surat ke-60. Maaf. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Terus pendapatan sekunder. Pendapatan pendukung pada masa Rasulullah adalah uang tebusan para tawanan perang, harta karun, temuan periode sebelum Islam, wakaf harta benda yang didedikasikan pada umat Islam. Selain itu ada Baitul Mal, Nawaib, yang bersumber dari ganimah, harta rampasan perang, pajak kaum muslimin yang kaya, zakat, sedekah, dan denda atau dam bagi jamaah haji yang melakukan kesalahan pada musim haji. Kayaknya. Adapun kebijakan Rasulullah dalam mengangkat harta dan martabat kaum muslim, ada dua hal, yaitu mendorong masyarakat memulai aktivitas ekonomi tanpa dibiayai oleh Baitul Mal, mengeluarkan dana dari Baitul Mal. Baitul Mal adalah untuk aksi-aksi sosial yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat seperti Ukhuwah Islamiyah, gerakan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan armada perang dan keamanan, serta penyediaan layanan sosial. Terus yang kedua melalui kegiatan perdagangan. Nabi Muhammad adalah saudagar yang ulung dan jujur sehingga beliau dijuluki Al-Amin. Rasulullah menegaskan bahwa perniagaan memiliki kedudukan yang tinggi. Sebagaimana adanya 9/10 rezeki adalah melalui perniagaan. Atau perniagaan itu atau berniaga itu pengusaha lah singkatnya. Profesinya itu pengusaha atau ya pengusaha. Dalam berniaga atau dalam berjualan jual beli gitu, hendaklah setiap tetap berdasarkan prinsip Islam, yaitu Rasul melarang orang melakukan jual beli dengan bersumpah. Nah ini nih. Terus memberi kemudahan dan peminjaman kepada yang membutuhkan. Terus melarang melakukan ikhtikar, bukan ikhtiar. Beda ikhtiar sama ikhtikar. Pakai tikar. Ingat aja tikar itu karpet. Yaitu memonopoli barang-barang yang diperlukan masyarakat. Kayak inilah singkat itu kayak oknum yang kurang ajar kayak nimbrung atau apa sih, nyimpen masker gitu pas zaman-zaman COVID, terus nyimpen minyak banyak-banyak gitu. Kan itu kan memonopoli. Terus menghapus unsur-unsur riba. Riba itu kayak bunga di bank itu masuknya riba. Terus berdagang harus jujur dan berkata benar, bersifat kasih sayang dan pemurah dalam jual beli. Menjauhi perdagangan bersifat garar, sesuatu yang tidak jelas, misalnya menjual burung yang belum menetas dari telurnya. Terus meneladani perjuangan Nabi dan sahabat Madinah, yaitu perencanaan yang matang, kerjasama yang baik, keikhlasan, pengorbanan yang besar, menjalani persaudaraan dan kebanggaan sebagai Muslim. Ini pembahasan film The Message nih. Periode Mekah. Periode Mekah ini yang rangkum itu Nisa, anak kelas 7B. Kenapa antara SAS? Halo, kenapa? Kenapa? Kok aku SAS sih? Pas burung belum lepas dari telurnya. Kan emang bener. Ya masa beda ya kalau mau jual bibit bunga sama itu. Kan betul. Ya masa aku mau beli telur yang mau beli burung tapi dari telur. Kok aku SAS sih? Bener dong. Nah, situ aku lanjutkan ya periode Mekah. Lah, kok malah jadi traveling?
Aneh juga. Oke, oke. Mekah adalah tempat perdagangan dan lahirnya dewa-dewa yang disembah oleh orang Arab. Setiap tahun ketika pesta besar-besaran tiba-tiba, suku-suku menunda konflik mereka dan berdiri membawa persembahan ke Mekah. Ini mirip sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu hobi war atau hobi nyari konflik atau suka inilah. Kayak umpamanya kalau umpamanya ya suka nyari masalah satu sama lain. Tapi kalau umpamanya masalah bola, Indonesia itu tiba-tiba seluruh orang Indonesia itu bersatu. Apa namanya dukung timnas. Itulah Indonesia. Ya mirip-mirip lah. Kalau umpamanya orang Indonesia itu dipersatukan dengan Islam. Kalau umpamanya orang-orang kafir Quraisy, suku-suku Arab yang menyembah berhala, mereka itu dipersatukan kembali dengan kalau umpamanya ada pesta besar-besaran di Ka'bah. Dulu itu Ka'bah itu tempat menyimpan berhala. Apa namanya? Berhala Lata apa namanya? Lata, Manat, Uzza, Hubal, kalau nggak salah nama berhalanya. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk perziarahan yang beriman untuk melaksanakan haji karena Allah semata penuh dengan berhala kurang lebih 360 sama dengan jumlah suku bangsa Arab. Kaum Quraisy mengendalikan kota Mekah. Di antaranya Bani bin Edar, aku nggak tahu sih bacanya apa. Bani Abdu Edar atau gimana, orang kaya yang dan komersial besar yang memonopoli pemeliharaan berhala untuk melakukan transaksi, dan keturunan Hashim dari kakek dari Muhammad yang lebih suka untuk mengakomodasi jemaah haji selama mereka tinggal. Mengakomodasi itu kayak membiayai atau menyediakan layanan lah selama haji, kayak Muhammad tempat tinggal gitu. Terus ya kayak jadi tour guide lah singkatnya. Terus nama-nama dewa yang disembah oleh kaum kafir yaitu ada Manat, An-Namat yaitu dewa kemakmuran, Alatah sama dewa Hubal. Sebenarnya ada juga tuh, kan ada Manat, Latah, Uzza, mana ya? Dewa Uzza. Ya elah typo. Nah, berhala Uzza, ya Uzza. Nah, yaitu Al-Uzza yang terkuat adalah salah satu dari 3 dewi utama yang disembah oleh bangsa Arab jahiliyah. Berhala ini dianggap sebagai salah satu anak Tuhan bernama dengan Lata dan Manat. Uzza dianggap sebagai dewi perang suci dan yang paling muda di antara berhala dewi yang lain. Oh ya, aku udah record. Oke, aku lanjutkan ya. Nabi Muhammad berdiam diri dalam Gua Hira 3 hari. Kemudian malaikat datang menghampiri dan dia berkata, baca Iqra. Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu mengulang. Ini kita ulang lagi ya, nggak masalah. Supaya makin ingat. Itu mengulang beberapa kali kepadanya, bacalah. Dan Muhammad menjawab, apa yang harus saya baca? Ketika itu malaikat membacakan wahyu. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah ini surat Al-Alaq ayat 1. Cuma ini karena pakai translatean kan kalau gitu kan pakai translatean bahasa Indonesia. Jadi surat di Al-Quran terus hadis-hadis itu dibacanya itu ditulisnya itu pakai translatean, ditranslate sekalian. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahui dan Muhammad membaca seolah-olah telah ditulis sebuah ayat di hatinya. Kemudian Jibril pun pergi darinya. Ketika Muhammad meninggalkan gua, ia mendengar suara dari langit. Muhammad, kamu adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Dan Muhammad pergi dari tempat itu, lalu bercerita kepada Khadijah tentang apa yang ia lihat. Dan Khadijah berkata, sampaikanlah, tegarlah. Demi Allah, dalam nama yang memiliki hatiku, aku harap engkau menjadi nabi untuk umat ini. Surat Al-Alaq ayat 5. Nah ini nih, hadis pertama, kok hadis lagi, wahyu pertama Rasulullah.
dan saat di mana Rasulullah diangkat menjadi nabi. Nah, Abu Thalib berkata, Muhammad begitu berjiwa besar. Satu, menawarkan dunia kepadanya dan menolak. Wahai pamanku, jika mereka ditawarkan matahari di sebelah kanan, kepada saya bulan di sebelah kiri agar aku menyerahkan urusan ini, maka tak akan aku tinggalkan sampai Allah memanggilku sampai aku mati. Nah, ini pas ini apa namanya? Pas apa namanya? Astagfirullah. Pas Rasulullah itu atau iya sama kaum Quraisy itu ditawarin apa namanya? Kayak jabatan, uang, terus wanita untuk Rasulullah supaya berhenti berdakwah lah. Terus Zaid berkata, Allah mengatakan kepada utusannya untuk menyebarkan Islam kepada semua orang. Tidaklah kalian akan mengatakan tentang kebenaran. Lalu kaum muslim Quraisy berkata, tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang kami sembah kecuali Allah. Dikhususkan untuk agamanya terhadap orang-orang kafir. Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Dengan nama Allah kita keluar dari kesesatan menuju kepada petunjuk. Dalam nama Allah kita tinggalkan kegelapan. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Dan Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Dan Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Umayyah berkata, Quraisy, apa kalian dengar semua? Kalian mau meninggalkan Mekah dalam mendukung Muhammad untuk menyerang Ka'bah? Tidak dalam nama Hubal. Akan kita lempari mereka dengan api. Kita bumi hanguskan. Bakar dengan api, bakar dengan api. Setelah itu kaum muslim Quraisy rame-rame dan meneriakkan bahwa Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kaum kafir Quraisy telah menyiapkan jerami. Setelah itu mereka menyalakan api. Ketika kaum muslim Quraisy menghampiri mereka, kaum muslim Quraisy kaget karena kaum kafir telah menyalakan api. Kaum muslim berjalan melewati api dan kaum kafir melempari mereka dengan batu. Kaum muslim berkata, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepada harta benda dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, membawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Kaum muslim Quraisy berbondong-bondong menuju Ka'bah sambil terus menyuarakan Allah Maha Besar. Zaid naik ke tangga Ka'bah dan berkata, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Beberapa saat kemudian Abu Jahal datang dan mendorong Zaid. Lalu berkata, hentikan, ini pembohong yang mengaku mengenal langit. Lalu Hamzah datang dan berkata, Abu Jahal, Anda gagah berani. Kamu menyerang orang yang tidak bersenjata. Abu Jahal berkata bahwa yang mendukung ini kurang ajar. Lalu Hamzah berkata, yang paling kurang ajar itu kau. Siapa yang lebih bodoh dari kalian yang mengharamkan kebenaran perkataannya? Abu Jahal berkata bahwa Muhammad adalah pembohong dan seketika ia langsung ditampar oleh Hamzah. Ia berkata, berdirilah lawan aku kembali jika kau berani. Hamzah berkata, aku masuk agama Muhammad. Saya mengatakan bahwa apa yang ia katakan. Silakan cegah aku, siapa yang bisa. Nah, Hamzah ini singa padang pasir. Sama halnya julukannya dengan Umar bin Khattab. Abu Jahal menyiksa orang tua Ammar, yaitu Sumayyah dan Yasir. Ammar itu anaknya Yasir atau yang ini nih, yang tadi itu yang disiksa pakai beling itu. Cuman Nisa nggak kuat nih, gara-gara dia nggak kuat nontonnya. Jadinya dia bilang tidak bisa dijelaskan karena saya terlalu takut, maaf. Ini Nisa nih yang buat rangkumannya. Makasih ya. Cuman kayaknya Nisa nggak join deh. Cuman keren-keren karena udah ngebantu rangkum ini walaupun ya, emang kejam sih. Cuman ya kalau aku nonton sih ya biasa aja soalnya ya juga kan cuma disiksa iya sih disiksa. Beberapa saat kemudian Hamzah, Zaid dan lain-lain turun dari bukit dan menemukan bahwa orang tua Ammar telah meninggal dunia yaitu Yasir dan Sumayyah. Nih yang ini nih. Yang ini mana ya? Nah yang ini nih. Yasir, Ammar, putranya, dan Sumayyah. Jadi istri Yasir gugur ditusuk menggunakan lembing oleh Abu Jahal. Yasir pun juga wafat. Yang tersisa itu cuma Ammar, anaknya Yasir, sama
sama Sumayyah. Nah, di situ Abu Jahal menyiksa Ammar, yaitu Sumayyah, orang tua Ammar yaitu Sumayyah dan Yasir. Tidak bisa dijelaskan kata saya terlalu takut. Maaf, dikata Nisa. Nisa 7b. Beberapa saat kemudian Hamzah, Zaid, dan lain-lain turun dari bukit dan menemukan bahwa orang tua Ammar sudah meninggal dunia. Dan beberapa budak yang juga telah disiksa. Beberapa saat kemudian Hamzah berkata bahwa mereka harus meninggalkan Mekah. Karena jikalau mereka tetap di Mekah, Hubal dan yang lainnya akan membunuh mereka satu persatu. Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan bahwa Rasulullah, dia berkata, pergilah ke Abisinia atau Habsyah, di mana terdapat seorang raja yang mengetahui ketidakadilan. Sesampainya orang-orang langsung membungkuk. Maksudnya itu ini pas Rasulullah sama para sahabat itu ke Abisinia atau Habsyah. Sampainya, orang-orang langsung membungkuk kepada sang raja, namun sahabat tidak membungkuk. Mereka ditanya, apakah mereka membungkuk kepada Nabi? Dan jawaban mereka yaitu, kami hanya ruku kepada Allah. Mereka, raja dan asisten kembali bertanya lagi, apa mukjizat Nabi Muhammad? Dan dijawab yaitu Al-Quran. Seketika dicari maki karena Muhammad berbuta huruf. Karena argumen yang dibawakan oleh sahabat lemah, maka mereka diusir dari istana. Sahabat terus menentang mengapa berhala dimuliakan. Padahal juga kaum yang menyembah berhala itu sesat, mencuri uang anak yatim dan untuk mengumpat para wanita suci. Para sahabat terus mengadukan argumen-argumen yang ada. Sampai akhirnya para sahabat memenangkan adu argumen. Bani Hashim memblokade perdagangan ekonomi. Kaum Quraisy membuat onar sampai Muhammad dan sahabat keluar dari Mekah. Khadijah dan Abu Thalib wafat karena Khadijah sakit dan Abu Thalib karena kesedihan yang mendalam. Ini merupakan tahun duka cita atau Amul Husni. Ini ada kesalahan nih dari aku. Jadi aku tulis nih ada kesalahan. Terus masuk ke periode Mekah. Alasan kenapa Rasul hijrah ke Madinah. Rasul dan kaum muslim hijrah ke Madinah dikarenakan kejamnya kafir Quraisy yang merencanakan pembunuhannya terhadap Rasul dan turunnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hijrah. Rasul tidak langsung hijrah bersama kaumnya, dikatakan Rasul yang menunggu sampai pengikut setianya selamat semua. Jadi dari kaum yang paling lemah yaitu budak, salah satunya Bilal, sampai baru semuanya atau satu-satu lah dari yang paling lemah. Habis itu baru Rasulullah terakhir sama Abu Bakar. Kalau di cerita itu Abu Thalib dia itu ini nyamar. Dia itu nyamar jadi Rasulullah. Nah, habis itu kalau di sini Rasul menunggu di Mekah bersama Abu Bakar, namun kafir Quraisy malah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Rasul. Mengetahui hal ini, Rasul dan Abu Bakar meninggalkan Mekah untuk bersembunyi di Gua Sur. Kalau umpamanya dicerita di buku itu dijelasin tuh kalau umpamanya Abu Thalib itu nyamar jadi Rasulullah dan tidur di kasur Rasulullah, di ranjang Rasulullah. Gitu kalau umpamanya di buku. Cuman kalau di sini itu pas Rasulullah itu mau hijrah, Abu Thalib wafat. Mengetahui hal ini, Rasulullah dan Abu Bakar meninggalkan Mekah untuk bersembunyi di Gua Sur. Para kafir Quraisy melihat jejak Rasul yang menuju ke arah Gua Sur. Namun mereka tidak berpikir Rasul berada di dalam gua karena adanya sarang laba-laba yang masih utuh di pintu masuk gua dan adanya sarang merpati. Sebab hal tersebut, para kafir Quraisy pun meninggalkan gua tersebut. Sampainya Rasul di Madinah. Saat Rasul sampai di Madinah, beliau disambut oleh warga Madinah dan kaum muslim yang hijrah ke Madinah. Nah, orang yang hijrah ke Madinah itu namanya, lupa aku. Tunggu. Orang yang hijrah ke Madinah kan orang yang oh ya tadi untuk Masjid Kuba itu bukan masjid pertama di Madinah itu. Iya ya. Tapi itu masjid pertama. Nih, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut muhajirin. Sedangkan orang yang menyambut muhajirin
Ingat aja nih Muhajirin ada orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Ansor atau kaum Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan Muhajirin. Jadi Muhajirin itu orang yang hijrah. Ingat aja haji. Haji itu kan di Mekah. Muhajirin yaitu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kalau Ansor itu orang yang menyambut kedatangan Muhajirin. Itu singkatnya. Kenapa tadi siapa namanya? Arka? Klarifikasi itu Masjid Kuba itu bukan masjid pertama di Madinah. Iya. Itu Singkatnya masjid Masjid pertama Kuba yang itu dibangun di Madinah. yang dibangun sama Islam. Oh iya ya, oke oke. Masjid pertama yang dibangun oleh umat Islam. Iya, iya. Nah, saat terus Kalau sampai di Madinah, beliau disambut oleh warga Madinah. Nah, orang yang nyambut kaum haji, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut Ansor, dan orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut Muhajirin. Ingat ya. Dan kaum muslim yang juga hijrah ke Madinah yaitu Muhajirin dan Ansor. Rasul dipersilakan oleh warga Madinah untuk menginap di rumah mereka. Namun Rasul berkata bahwa unta yang ia naiki dituntun Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat unta itu berhenti akan dijadikan sebagai rumah Rasul dan juga masjid pertama di Madinah. Pembangunan masjid dan azan pertama. Masjid Kuba dibangun oleh warga Madinah dan kaum muslim yang hijrah ke Madinah. Saat masjid selesai dibangun, mereka pun bertanya bagaimana cara memanggil mereka untuk sholat. Dijawablah suara panggilan orang beriman untuk memanggil sholat. Di masjid terdapat budak yang bernama Bilal bin Robah atau yang sering dipanggil dengan Bilal. Ia ditunjuk Hamzah untuk mengumandangkan azan. Bilal di awalnya ragu kalau dia mengumandangkan azan, namun dia memberanikan diri dan Bilal menjadi orang pertama ya kali mengumandangkan azan dan menjadi muadzin pertama. Saat kaum muslim Quraisy berada di Madinah, kafir Quraisy menindas mengusir kaum muslim Quraisy dan menjarah, membakar, dan menjual harta dan milik kaum Quraisy, termasuk rumah Rasul yang dijual oleh kaum Quraisy. Nah, di situ perang Badar. Perang Badar didasarkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang ditindas dan mereka yang diusir dari rumah mereka tanpa sebab. Bilal menyampaikan aturan perang Rasul, yaitu menyelamatkan anak-anak, orang tua, perempuan, dan penderita. Jangan menebang pohon dan aturan lainnya. Pasukan Rasul pun berjalan sampai sumur Badar. Di sana mereka mengambil sumber air untuk dijadikan minuman. Sementara itu informan memberitahu pihak kafir Quraisy bahwa pasukan Rasul menyerang kafilah rombongan pedagang milik kafir Quraisy. Nah, jadinya pasukan Rasul itu mereka itu ini dulu siasatnya itu jaga sumur Badar. Soalnya kan itu kan sumber air minum ya. Jadi itu biar nanti kalau umpamanya pas perang itu pasukan kafir Quraisy itu pada lemes karena nggak minum. Terus dari situ para kafir Quraisy menyiapkan pasukan untuk melawan pasukan Rasul. Namun bukannya langsung pergi ke sumur Badar, mereka membuat camp dan berpesta-pesta dahulu di malam sebelum peperangan yang dimana berdampak besar bagi pasukan kafir Quraisy. Esok paginya saat pasukan Rasul sedang berjaga, mereka melihat pasukan kafir Quraisy dari kejauhan sedang mendekat ke arah mereka. Pasukan Rasul langsung menghentikan air sumur. Saat pasukan kafir Quraisy sudah sampai, mereka yang kehausan segera lari ke sumur untuk mencari air untuk diminum. Namun air sudah tidak ada karena sudah dihentikan sebelumnya. Karena sumur yang masih ada airnya berada di bagian pasukan Rasul, pasukan kafir Quraisy harus melawan pasukan Rasul untuk mendapatkan air sumur. Kedua pasukan berhadapan dan siap untuk berperang. Setiap pasukan menunjuk 3 orang untuk maju ke depan berhadapan dengan 3 orang yang lain. Ini kayak ritual perang Arab. Jadinya orang Arab itu kalau umpamanya mau perang itu mereka itu menunjuk 3 orang, terus nanti buat duel 1 lawan 1 gitu. Baru kalau umpamanya salah satu dari mereka mati atau kalah, baru mulai start warnya. Dari kafir Quraisy ada Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, dan Syahban bin Rabi'ah. Dan pasukan Rasul Ubaidah bin Al-Harits. Ini nih apalagi aku namanya Ubaidah itu siapa?
adalah sepupu dan sahabat Nabi. Dia mati syahid dalam pertempuran Badar dan merupakan anak dari Harits bin Abdul Muthalib. Ternyata bisa gitu ya, langsung ke Wikipedia. Nah, habis itu Walid bin habis itu Ubaidah al Harits, Hamzah bin Abdul al Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka duel 1 lawan 1. 3 orang yang ditunjuk oleh kafir Quraisy tewas dan Ubaidah terluka di kakinya. Yang kemudian Ubaidah meninggal 5 hari dalam perjalanan pulang usai perang Badar. Setelah duel selesai, Abu Jahal dan dari kafir Quraisy memerintahkan pasukan kafir Quraisy untuk maju menyerang pasukan Rasul. Pasukan Rasul pun bertahan, namun pasukan kuda kafir Quraisy menghancurkan pertahanan dan menyerang pasukan Rasul. Karena pertahanannya hancur dan pasukan kafir Quraisy menyerang, maka Hamzah memerintahkan pasukan Rasul untuk menyerang balik dan pertarungan sengit pun dimulai. Saat pertempuran, Bilal melihat Umayyah bin Khalaf yang merupakan tuan budak dari Bilal dan juga yang pernah menyiksa Bilal dengan menimpa Bilal menggunakan batu. Bilal pun lari ke arah Umayyah, menjatuhkan Umayyah dari kuda tunggangannya dan seketika menikamnya di dada menggunakan pedang. Pertarungan berlanjut hingga salah satu prajurit pasukan Rasul melemparkan tombak ke dada Abu Jahal yang membuat seketika meninggal di tempat. Pasukan Rasul menyatakan kemenangan dan berhasil memukul balik pasukan kafir Quraisy. Semua kaum kafir Quraisy pun sedih dan menangis karena kekalahan mereka melawan pasukan Rasul, termasuk Hindun binti Utbah yang menangis karena ayah dan saudara laki-lakinya meninggal. Hindun pun dendam kepada Hamzah. Nah ini nih apa ya, bagian serunya lah. Soalnya nggak tahu kenapa kalau cerita perang Rasul itu, walaupun aku nggak suka genre action dan lebih memilih untuk nonton anime genre romance, tapi aku lebih senang aja gitu kalau dengar sejarah perang lah, perang-perang dunia gitu, perang Islam gitu. Nah, situ di suatu malam saat ada pesta dansa, Hindun bertemu dengan Wahsy bin Harb yang adalah seorang budak. Saat itu Wahsy berhasil melempar tombak secara akurat dan mengenai seorang gadis yang sedang menari. Karena tertarik dengan kemampuan Wahsy, Hindun pun membebaskan Wahsy dari perbudakan dan diberi pakaian sutra dengan syarat ia harus berhasil melempar tombak secara akurat. Malam hari di kota Madinah, Hamzah, Bilal, dan yang lainnya menunggu di atap suatu rumah dan melihat informan menuju ke arah mereka. Informan memberitahu bahwa sebuah pasukan tentara dengan 3.000 prajurit sedangkan Rasul informan memberitahu bahwa sebuah pasukan kafir Quraisy itu tentaranya itu dengan 300 prajurit, sedangkan pasukan Rasul hanya 700 prajurit. Hamzah tahu bahwa ini merupakan balas dendam atas perang Badar yang memimpin perang dari pihak kafir Quraisy tidak lain dan tidak bukan adalah Hindun. Jadi ini benar-benar tujuannya itu balas dendam. Pertama Hindun nih balas dendam itu ke Hamzah karena ngebunuh saudara laki-lakinya sama ayahnya kalau nggak salah. Iya. Hindun kemudian mendekati Wahsy dan menunjukkan pada siapa Wahsy harus melempar tombak. Dan orang yang ditunjuk oleh Hamzah adalah yang ditunjuk oleh Hindun adalah Hamzah. Dari sebelum pertempuran, Hamzah sudah mencemaskan pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Seperti perang sebelumnya, pasukan kafir Quraisy memulai peperangan dan pasukan Rasul pun bertahan. Namun kavaleri kafir Quraisy langsung menerobos pertahanan dan memulai penyerangan. Oleh karena itu pasukan Rasul pun menyerang balik pasukan kafir Quraisy yang berdatangan. Saat sengitnya perang, Wahsy pun mengintai gerak-gerik Hamzah. Wahsy mengambil ancang-ancang dan melempar tombaknya dari belakang Hamzah. Hamzah pun meninggal sebagai syahid. Terus kalau sama jantungnya Hamzah itu dimakan sama Hindun. Mungkin ya rasa balas dendam lah atau rasa karena puas karena udah balas dendam sama Hamzah, jantungnya Hamzah dimakan sama Hindun, ditelan mentah-mentah, nggak digoreng atau dimasak. Ya, Wahsy mengambil ancang-ancang. Nah itu Hamzah pun meninggal sebagai syahid.
Pasukan Rasul yang tidak terima pun langsung menyerbu pasukan kafir Quraisy. Sebenarnya Rasul memberitakan 50 pemanah untuk memberi bantuan tembakan dari atas gunung. Namun mereka melanggar dan malah pergi dari atas gunung. Karena pasukan Rasul yang di bawah gunung berhasil memukul mundur. Namun mereka melanggar karena mereka tidak diberi perintah oleh Rasul untuk turun dari gunung. Alhasil pasukan Rasul diserang oleh pasukan kavaleri Khalid dari belakang. Nah ini nih yang mana ini gara-gara mereka itu inilah, oh ini udah kosong nih, terus banyak juga tuh harta jarahannya, terus mereka turun walaupun belum disuruh sama Rasul, padahal sebelum perang itu Rasul udah bilang pemanah itu jangan turun sebelum ada perintah gitu. Habis itu pasukan Rasul mana ya, alhasil pasukan Rasul diserang oleh pasukan kavaleri Khalid dari belakang saat pasukan Rasul sedang melawan pasukan kafir Quraisy yang kabur mundur. Pasukan Rasul terserang dari belakang dan depan. Karena hal tersebut, banyak prajurit pasukan Rasul yang gugur karena tidak siap dikepung dari segala arah. Karena perang sangat sengit, banyak dari prajurit pasukan Rasul bertanya di mana Rasul berada. Perang itu sangat sengit. Saat Rasul sedang bertarung, salah satu pasukan kavaleri musuh berhasil melukai Rasul di bagian belakang. Mengetahui Rasul terluka, semua pasukan Rasul bergerak kembali ke gunung. Di bawah gunung, dua prajurit kafir Quraisy menyerukan, perang itu dagang, terkadang menyedihkan, terkadang membahagiakan, terkadang hari ini kalah, terkadang menang. Nah ini nih, makanya sekarang itu di PBB itu dilarang untuk perang karena perang itu nggak ada yang diuntungkan satu sama lain. Sebenarnya perang itu semuanya dirugikan. Walaupun ada satu pihak yang menang, tapi di pihak itu pasti ada lah banyak prajurit atau tentaranya itu merasa frustasi atau depresi. Maka dari itu perang itu sebenarnya inilah apa namanya dihindari kalau bisa. Nah, habis itu Zaid pun menyerukan perkataan Rasul. Ya, Allah Maha Kuasa, kematian kami dengan surga dan Anda di neraka. Kedua prajurit kafir Quraisy membalas dengan, kami memiliki kehormatan bukan kalian, dan dibalas oleh Zaid, Allah adalah Tuhan kita dan bukan milikmu. Sehabis itu kedua prajurit kafir Quraisy pergi dari gunung. Di bawah gunung, tepat di lokasi Hamzah meninggal, Hindun dan Wahsy mendekati mayat Hamzah. Di situ Hindun mengucapkan rasa dendamnya pada tubuh mati Hamzah. Selesai mengucapkan rasa dendamnya, Hindun memerintahkan Wahsy untuk memotong tubuh Hamzah dan membukanya, terutama membuka dadanya. Kemudian Hindun memakan hati Hamzah atau makan jantung Hamzah. Ini Arka yang buat. Makasih ya Arka. Walaupun ada ekspresinya. Membuat apa ya, merangkum ini sangat dapat mengeluarkan ekspresi. Dari ekspresi jijik, sadis, atau nggak kuat karena terlalu sadis dan sebagainya. Di Madinah sudah habis pasukan Rasul kalah perang, ada dua pria melihat keluar jendela sambil berbicara. Mereka melihat warga Madinah yang rajin menggali tanah. Kemudian mereka berbicara tentang Mekah dan Rasul. Mereka berbicara tentang kaum Muslim, akan Mekah dan kaum Muslim dan akan memilikinya. Perkataan pria itu berdasarkan wahyu dan di tahun yang sama Rasul dan kaum Muslim akan pergi haji. Mereka akan berangkat haji tidak bersenjata karena itu salah satu pria yang sedang mengobrol berpikir kalau Abu Sufyan akan menghabisi kaum Muslim di padang pasir. Pria yang lain berkata bahwa iman kaum Muslim kepada Allah akan menyelamatkan mereka, namun pria yang lain setuju kalau mungkin kaum Muslim akan dihabisi. Jadi ada dua nih prianya, terus mereka saling debat lah. Satu yakin nih kalau umpamanya pasti Allah melindungi, tapi satu lagi ragu kalau umpamanya kaum Muslim bisa sampai ke Mekah karena bakal dihadang sama Abu Sufyan, sama kan mereka juga nggak bersenjata hajinya. Terus tibalah hari di mana kaum Muslim dan Rasul berangkat haji. Mereka berjalan sambil melafazkan lafaz talbiyah. Nah ini. Terus mereka pun berhenti di sumur untuk meminum air sumur sekalian beristirahat. Saat mereka ini udah masuk ke bagian haji. Saat mereka sedang duduk istirahat mengelilingi sumur, tiba-tiba mendengar suara kuda meringgi ke arah sumur. Tepat
mereka beristirahat. Muncullah pasukan kafir Quraisy yang ingin memprovokasi kaum muslim. Karena itu kaum muslim disuruh untuk tetap diam. Bilal pun mengucapkan salam damai kepada salah satu prajurit kavaleri kafir Quraisy. Namun prajurit kavaleri tersebut malah memprovokasi Bilal dengan kudanya yang diangkat. Angkat kaki kuda di depan Bilal. Untungnya Bilal tidak terprovokasi karena tidak ada satupun kaum muslim yang terprovokasi, semua provokasi. Semua pasukan kafir Quraisy pun pergi meninggalkan kaum muslim. Zaid pun mengatakan apa yang Rasul katakan. Barang siapa yang mencintai Allah, maka bersumpahlah, setialah di bawah pohon. Di malam hari di camp dekat sumur diadakan rundingan, gencatan senjata antara Rasul dan juru runding yang bernama Suhail bin Amr. Aku bilangnya Amr aja ya, soalnya nggak tahu nih, Amr. Persyaratan gencatan senjata adalah Rasul dan pengikutnya meninggalkan Mekah dan kembali ke Madinah di tahun yang sama. Rasul dan pengikutnya dapat melanjutkan haji tahun dan hanya boleh berada di Mekah selama 3 hari. Jika Rasul menerima persyaratan, maka akan memberikan 10 tahun gencatan senjata. Gencatan senjata itu nggak boleh nyerang lah. Kaum kafir Quraisy itu nggak boleh nyerang Rasul dan kaum muslim selama 10 tahun. Dan jika menolak persyaratan atau melukai orang Mekah dan sekutu Mekah, maka gencatan senjata akan berakhir atau kaum kafir Quraisy itu nggak masalah kalau mau ngelukain kaum muslim atau bahkan ngebunuh Rasul. Rasul pun menerima persyaratan gencatan senjata 10 tahun itu. Setelah itu Rasul memerintahkan untuk mengirimkan surat pada Raja Heraklius, Kisra, dan Cyrus. Sehabis itu banyak sahabat Nabi yang berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Saat salah satu sahabat Nabi sedang berdakwah, datanglah Khalid bin Walid dan Amr bin Ash mendengarkan. Sehabis mendengarkan dakwanya, Khalid dan Amr pergi ke Madinah untuk menemui Rasul. Sesampai di Madinah, Khalid pergi ke masjid untuk bertemu dengan Rasul dan masuk Islam. Sama juga dengan Amr. Di satu malam tiba-tiba kafir Quraisy yang ini Khalid bin Walid ini dia itu pemimpin kavaleri kaum kafir Quraisy pas perang kalau nggak salah, perang Badar sama perang kan ada perang Badar kalau nggak salah. Perang Uhud atau perang Badar ya? Aku lupa lagi. Nah, habis itu di suatu malam tiba-tiba, ini udah ya. Di suatu malam tiba-tiba kaum kafir Quraisy sedang menginap di camp di tengah-tengah padang pasir dan diserang, dan semua orang yang berada di camp pun meninggal. Karena saat itu gencatan senjata masih berlaku. Karena saat itu gencatan senjata masih berlaku, Abu Sufyan dari Mekah mendatangi Rasul di Madinah, menanyakan apa orang muslim tidak mematuhi perjanjian gencatan senjata. Namun saat ditanyakan, Rasul memalingkan muka ke Abu Sufyan yang sedang menanyakannya perihal gencatan senjata ke Rasul, namun tidak ada yang mau mendengarkan dia. Abu Sufyan pun mengajak Amr untuk balik ke Mekah, namun Amr menolaknya. Karena kan Amr kan udah masuk Islam dan udah setia sama Rasul. Terus ini masuk ke Fatu Mekah. Suatu hari, tepatnya pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, di mana Rasul mengerahkan 10.000 pasukan muslim untuk pergi ke Mekah. Abu Sufyan kembali ke Mekah, memberitahu Hindun bahwa pasukan muslim akan kembali ke Mekah dan tidak ada hal yang bisa dilakukan untuk menghentikan pasukan muslim. Di malam hari Abu Sufyan pun mengunjungi camp di mana pasukan muslim dan Rasul berada. Abu Sufyan ingin mengunjungi camp tersebut untuk menegosiasi. Khalid bin Walid, Bilal, Abu dan Rasul pun mengobrol di sebuah tenda. Saat sedang mengobrol dengan Bilal, Sufyan menyadari bahwa Tuhan yang ia sembah tidak bermanfaat. Dari situ Abu Sufyan berkata tulus, bersumpah dia tidak ada paksaan. Abu Sufyan pun membaca kalimat syahadat di depan Rasul. Dan Abu Sufyan pun masuk Islam. Keesokan paginya, pasukan muslim pun bergerak ke Mekah sambil melafazkan takbir. Semua warga Mekah langsung bersembunyi di rumah masing-masing, baik dari pasukan muslim yang rindu dengan Mekah. Bilal pun berseru bahwa tidak akan ada kekerasan, pelecehan, dan penyitaan. Bilal juga menyerukan kalau semua berada di balik pintu tertutup aman. Semua orang yang berada di rumah Abu Sufyan